Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Horunisa dengan NIM 014 dari kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi konsep dasar media pembelajaran SD berbasis ICT yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Arman MPD. Media pembelajaran SD. Nah, apa itu media? Media berasal dari kata medium, itu bentuk tunggal yang artinya satu alat, perantara, channel, dan yang lainnya. Sedangkan media adalah bentuk jamak dari kata medium, yaitu kumpulan berbagai saluran. Nah, intinya media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Nah, di dalam komunikasi ada 3 peran penting. Yang pertama, orang yang mengirim pesan disebut sender, orang yang menerima pesan disebut receiver, dan orang yang membawa pesan disebut carrier atau kurir. Dan siapa itu carrier? Carrier adalah guru. Jadi, tugas guru adalah membawa dan menyampaikan pesan kepada siswanya. Nah, karena guru bertugas membawa pesan, jadi seberapa efektif pesan itu bisa sampai ke siswa? Nah, disinilah ada teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Teori ini menjelaskan bahwa semakin konkret pengalaman belajar yang diberikan guru, maka semakin besar daya serap siswa. Kalau belajar dari teks saja hanya terserap 10%, audio 20%, gambar 30%, diskusi 50%, presentasi 70%, bermain peran 90%, dan media konkret atau nyata bisa mencapai 100%. Jadi, semakin nyata media yang digunakan, maka semakin besar yang diserap oleh siswa. Makanya, kita perlu menggunakan media yang tepat agar pembelajaran benar-benar sampai ke siswanya. Nah, apa sih pembelajaran? Pembelajaran adalah berasal dari kata belajar. Nah, belajar itu sendiri artinya adalah proses perubahan yang permanen pada perilaku seseorang yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, sedangkan pembelajaran adalah proses yang disengaja agar belajar itu terjadi. Jadi, tugas guru itu adalah membuat siswanya belajar. Lalu, definisi media pembelajaran adalah alat atau sarana yang menyampaikan pesan agar terjadinya belajar. Jadi intinya media adalah jembatan antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu communication model. Dalam model ini, sender yaitu guru yang melakukan encoding, yaitu mengubah pesan menjadi bentuk yang sesuai kebutuhan peserta didik. Misalnya dalam bentuk gambar, permainan, video, dan yang lainnya. Kemudian pesan itu dikirim lewat channel messenger, yaitu media atau saluran. Lalu receiver yaitu siswa yang melakukan decoding, artinya yang mereka menerjemahkan pesan sesuai pengalaman yang mereka punya. Namun, ada juga yang namanya noise atau gangguan yang bisa menghambat pesan sampai ke siswa. Makanya, guru juga perlu memastikan pesan itu sampai dengan cara memberikan pertanyaan sebagai feedback. Nah, kalau tidak ada media yang tepat, decoding setiap siswa itu bisa berbeda-beda. Contohnya saja, Pak Arman telah memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk menggambar hewan alpaka tanpa menggunakan media gambar. Jadi, Pak Arman itu hanya mendeskripsikan seperti hewan alpaka mempunyai kaki 4, mempunyai rambut gimbal di atas kepalanya, lehernya panjang, dan yang sebagainya. Nah, pasti setiap mahasiswa ada yang membayangin domba, ada yang membayangkan kuda, dan ada yang sama sekali tidak tahu. Nah, persepsi semua orang pasti kan berbeda-beda. Selanjutnya, Pak Arman menunjukkan media gambar hewan alpaka. Nah, semua mahasiswa di situ mempunyai bayangan yang sama. Nah, inilah fungsi dari media untuk menyamakan persepsi semua siswa. Nah, contoh lain dari materi kita adalah gajah. Ketika guru hanya mendeskripsikan gajah tanpa gambar, pasti siswa akan membayangkan yang berbeda-beda. Ada yang membayangkan seperti sapi, membayangkan seperti jerapah, dan sebagainya. Nah, kalau mengajar di daerah terpencil yang siswanya belum pernah melihat gajah secara langsung, bisa menggunakan media gambar atau boneka yang berbentuk gajah. Nah, disinilah media pembelajaran itu sangat membantu proses belajar.
Nah, bicara soal media yang digunakan guru, kita perlu tahu dulu dari mana asal muasal materi yang dibawa oleh guru. Nah, di sini ada konsep information user. Information user di sini adalah pemerintah. Pemerintah memberikan capaian pembelajaran kepada guru, kemudian capaian pembelajaran itu memuat rumusan-rumusan tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kemudian dirumuskan menjadi kurikulum. Nah, kurikulum ini oleh guru dijadikan informasi, lalu diterjemahkan menjadi pengetahuan dan materi-materi kecil. Kemudian disampaikan dalam bentuk instruction program. Maka terjadilah pembelajaran. Nah, intinya pembelajaran itu dirancang dulu oleh guru baru disampaikan ke siswanya. Selanjutnya ada 7 tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitas sehingga mempermudah siswa memahami pesan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti contoh tadi, gajah yang tidak bisa dibawa masuk langsung ke kelas karena ada keterbatasan ruang. Yang ketiga, menarik minat dan perhatian peserta didik. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Kelima, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Nah, media pembelajaran pada hakikatnya dipenuhi oleh 9 peristiwa pembelajaran atau 9 event of interaction. Ini adalah urutan langkah yang harus ada dalam proses pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama yaitu gain attention, yaitu menarik perhatian peserta didik agar peserta didik bisa fokus. Yang kedua, inform learner of objective, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu brain learning, mengetahui sampai di mana siswa memahami pengetahuan yang sebelumnya. Nah, yang keempat, present content, yaitu menyampaikan materi atau konten pembelajaran. Yang kelima, provide guidance, yaitu memberikan bimbingan agar siswa memahami proses pembelajaran. Yang keenam, praktik, yaitu memberikan latihan kepada peserta didik. Yang ketujuh, provide feedback, yaitu memberikan umpan balik dan memastikan pesan benar-benar sampai ke peserta didik. Yang kedelapan, assess performance, yaitu menilai hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah enhance retention atau transfer to the job, yaitu menguasai keterampilan siswa. Contohnya, guru memberikan tugas agar siswa aktif mengulang materinya di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.